Puff Bram. Akhirnya, gadis yang selama ini kuidamkan akan menjadi istriku. Betapa bahagianya diri ini ketika Riana menyuruh ayah anak si mata wayangku untuk melamarnya. Aku tahu jika ucapan Riana tak berasal dari hatinya, namun Allah lah yang menggerakkan lidahnya untuk itu. Segalanya dipermudah, dan hari itu juga, tanpa menunggu esok, aku langsung meminta Riana pada keluarganya, yang kebetulan Pak Sidik, ayah kandung Riana, juga hadir. Padahal niat kami di rumah hanya untuk memberi ucapan kepada Bagas. Dan tumben sekali, ibu punya waktu dan ikut bersamaku dan ayah. Biasanya beliau lebih memilih berdiam diri di rumah dan beristirahat. Langkah kaki beliau sangat ringan untuk menyaksikanku melamar Riana pada hari itu. Dalam doaku, aku tak pernah menyebutkan nama perempuan manapun untuk menjadi istriku kelak, termasuk nama Riana. Aku selalu berdoa meminta pasangan hidup yang terbaik, karena aku yakin Allah lebih mengetahui apa yang aku butuhkan. Setiap aku ke pondok untuk mengunjungi ayah, ia selalu mengirimkan salam rindunya untuk Riana. Si mata wayangku sangat berharap sekali jika Riana lah yang diinginkannya untuk menjadi seorang ibu sambungnya. Papi, ayah sudah meminta doa dan diaminkan oleh satu pesantren ini agar Tante Riana bisa menjadi ibu ayah, ucap anakku tulus. Mengapa kamu menginginkan sekali Tante Riana menjadi ibumu, nak? Tanyaku ingin tahu alasan ayah. Karena pelakuan Tante Riana sama persis dengan maminya ayah. Rasa sayang dan cintanya Tante Riana sampai ke hati ayah, papi. Tak ada yang dapat menggantikan almarhum mami. Namun rasa itu sangatlah sama, ucap anakku jujur dari dalam lubuk hatinya. Mataku berembun dan mencoba menahannya agar kristal bening itu tak jatuh di pipiku. Kupeluk ayah agar ia tak terlalu banyak berharap. Karena ku tahu pasti bahwa hati Riana adalah untuk Dr. Lutfi. Aku biasanya tersenyum sendiri saat Riana sering diam-diam memperhatikanku. Ia terlihat sangat lucu ketika kedapatan menatapku. Apalagi saat ia tak sengaja mengirimkan emotikon jantung malam itu padaku. Aku tahu jika emotikon itu tidak mungkin ulah tangannya sendiri, melainkan emotikon itu terkirim atas dasar tak disengaja. Namun saat itu, aku sengaja mencandainya dengan menanyakan yang membuat pipinya memerah. Tak ingin membuat pipinya merona, aku membiarkan Riana bebas tanpa beban untuk mempertanyakan hal emotikon jantung tersebut sampai saat ini. Bu, Riana hanya meminta 1 set berlian untuk maharnya. Itu pun Bram yang memaksanya. Curhatku pada wanita yang telah melahirkanku. Coba kamu buka lemari itu, nak. Jauh-jauh hari sebelum kamu ingin menikah dan jatuh cinta pada Diana, ibu sudah menyediakannya. Ucap ibu cukup mengejutkanku. Aku pun mengambil kotak perhiasan yang diletakkan di dalam box safety. Lalu menekan nomor kode untuk membuka kuncinya. Benar saja, kotak itu berisi 1 set berlian yang sangat indah. Masya Allah, kok bisa kebetulan begini ya, Bu? Ucapku. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, nak. Melainkan Allah sudah mengatur segalanya, ucap ibu tersenyum. Sesuai janji, hari ini aku akan mendatangi kantornya Dennis, tunangan Ningsih. Tiba di sana, Dennis belum juga masuk kantor. Aku sampai menunggu kedatangan Dennis 2 jam lamanya. Namun ia tak kunjung datang.
Bukan hanya aku saja yang mencarinya, namun juga ada beberapa orang. Sekretaris Dennis bilang, jika Dennis hari ini tak masuk kantor karena ada kesibukan yang harus ia urus dan selesaikan. Aku melihat ada kebohongan yang sekretaris tutupi di bola matanya. Semua yang menunggu Dennis pun pulang. Namun ada seseorang yang menyibukkan diri sendiri dari membaca koran yang membuatku sangat curiga. Karena pria itu juga menunggu kedatangan Dennis. Ia tak seperti penunggu lainnya yang kesal. Malah lebih terlihat begitu santai. Aku pun sengaja pulang dan berpura-pura keluar dari bangunan kantor Dennis. Dengan taktik aku pun masuk lagi tanpa menanyakan keberadaan Dennis. Dan benar saja, pria tadi sepertinya sudah naik ke lantai atas. Suatu keberuntungan, pria itu masuk ke salah satu ruangan yang kuduga. Ruangan itu bukan ruangan kerja, melainkan ruangan tersebut ruangan Dennis pribadi. Sepertinya ruangan ini tak sembarangan orang masuk. Mencari tempat persembunyian yang aman, aku pun mendengarkan percakapan mereka. Sepertinya di dalam ruangan bukan hanya ada pria itu dan Dennis saja, melainkan ada banyak suara di dalam ruangan tersebut. Agar tak kedapatan aku dicurigai oleh karyawan di sini, aku pun turun lagi ke lantai bawah. Sampai di parkiran, dengan cepat aku menghubungi intel sahabatku yang menangani kasus mafia seperti ini. Aku tak tahu mengapa sahabatku itu dengan mudah masuk ke lantai atas tanpa reservasi terlebih dahulu. Ingin meminta penjelasan, aku tak sempat karena ia akan menjalankan misinya. Tak lama, suara tembakan dari atas saling bersahutan. Para pekerja berhamburan keluar dari dalam kantor karena ketakutan. Rupanya, beberapa orang yang menunggu di ruang tunggu tadi semuanya adalah intelijen. Dan aku sampai heran mengapa mereka bisa masuk secepat itu. Sementara tadinya mereka sudah pulang. Apa jangan-jangan taktik mereka sama sepertiku yang aku lakukan tadi? Atau yang ku dengar di dalam ruangan pribadi Dennis adalah mereka semua? Aku semakin pusing memikirkan cara kerja seorang intel. Sekitar 1 jam lebih, Dennis dibawa keluar oleh petugas dengan luka tembak di kakinya, dengan satu orang pria yang juga ikut ditembak dengan timah panas oleh polisi. Kemungkinan tadi Dennis mencoba melawan polisi. Para karyawan yang ada di sana sangat heran dan terkejut melihat anak owner perusahaan mereka digiring oleh polisi. Sekarang Dennis sudah masuk penjara, yang artinya Lingsi aman dan terbebas dari pernikahannya tanpa harus kabur dari rumah. Dennis kedapatan sedang menghisap sabu bersama teman kantornya. Biasanya Dennis tak sembrono ini, mungkin karena sudah waktunya kejahatannya terungkap. Allah mencoba menghindariku dari masalah dan tak ingin aku terlibat. Padahal aku belum melakukan sesuatu, malah polisi yang bergerak dengan cepat untuk menangkap Dennis. Dengan segera, aku pun mengabarkan kabar baik ini kepada Riana melalui ponsel. Ia sangat bahagia sekali karena Lingsi tak jadi menikah dengan Dennis. Terima kasih, Mas, ucap Riana menutup sopan. Aku tertegun dan ingin menyuruh Riana untuk mengulangi kalimatnya. Bisa jadi ini sering ia keceplosan, seperti biasanya. Namun ponselnya keburu dimatikan. Tak sadar aku tersenyum sendiri seperti orang gila. Ibu teringat saat kamu dulunya jatuh cinta dengan almarhum Firda. Senyum itu kembali lagi. Ucap ibu yang tiba-tiba sudah berada di belakangku. Ibu, Bram hanya mengingat ayah waktu kecil. Ucapku beralasan dan berusaha menutupi keterkejutanku. Iya, ibu percaya kok, Nak. Ucap ibu mengiyakanku
dan senyuman beliau seolah menggodaku. Usai mengurus perusahaan yang dititipkan oleh Pak Sidik untukku, aku pun menyempatkan diri untuk datang ke butik. Karena hari ini agendanya adalah fitting baju pengantin. Riana dan Bagas beserta yang lainnya sudah menungguku di butik. Karena mereka semua juga ikut mencoba pakaian yang akan digunakan untuk hari resepsi kami nanti. Sampai di butik, aku pun disambut oleh pelayan toko dan langsung disuruh mencoba jas yang akan kukenakan nantinya di hari pernikahan. Jas berwarna mocha dengan kemeja ice blue, senada dengan warna gaun yang akan digunakan oleh Riana. Butik ini memisahkan untuk pelanggan pria dan wanita. Masya Allah, ini kok duda keren sekali, ucap Pak Sidik memujiku. Bagas, yakin calon perempuannya akan kelepek-kelepek Abi? Ucap Bagas menimpali. Senyum pengantin pria ini mana ada yang tahan. Gula 1 ton pun kalah manisnya. Ucap pemilik butik pria yang agak gemulai namun sudah beristri. Gelak tawa Pak Sidik dan Bagas membuat suasana begitu ramai. Setelah melepaskan kembali jas yang kukenakan tadi, barulah Fadil dan Imran menyusul datang dan langsung mengukur jas mereka masing-masing. Sepulang dari butik, kami sengaja ke restoran untuk makan bersama. Putri Abi takut gendut ya, makanya dikit amat, ucap Pak Sidik pada Riana. Mbak Riana ingin ringan seperti kapas kayaknya Abi. Siapa tahu nanti pangerannya gak kuat gendong sang putri jika terlalu berat, ucap Fadil mulai usil menggoda Riana. Aku hanya bisa tersenyum. Seketika pipi Riana memerah karena ulah Fadil. Semuanya kembali bergelak tawa. Saat ini Riana sebagai penghibur keluarganya. Sikapnya yang polos dan pemalu membuat keluarganya selalu senang untuk mengodanya. Malam pun tiba. Layaknya tak pernah menikah, aku seperti orang yang pubertas. Aku tak pernah selebay ini ketika menghadapi menikah dengan Firda dulunya. Menggebu-gebu dan tak sabaran seperti ini. Mungkin rasa ini sebagian berasal dari setan untuk menghanyutkanku. Segera aku ambil air wudhu, agar pikiranku tak berfokus kepada Riana saja. Saat ku jatuhkan pandangan ke atas meja, kulihat foto pernikahanku dengan Firda, terbingkai indah. Dengan pelan kuraba foto tersebut sambil mendoakan dalam hati agar Firda ditempatkan di surganya Allah. Kamar ini yang dulunya pernah ku tempati bersama Firda, insya Allah akan kutempati bersama Riana. Assalamualaikum. SMS pun terkirim pada Riana. Waalaikumsalam. Pesanku pun terbalaskan. Tak tahu lagi harus memulai dari mana. Akhirnya aku matikan jariku sampai di situ saja. Karena aku kehabisan bahan dan kaku harus bertanya lagi. Aku menertawai diriku sendiri. Mengapa aku bisa salah tingkah sendirian seperti ini? Membaringkan tubuh dan memejamkan mata, namun tak terpejam juga. Bram, apa kamu sudah tidur, nak? Ucap ibu mengetuk pintu kamarku. Ibu, ucapku terperangah saat ibu sudah bisa berdiri tegak di hadapanku dan tak memakai kursi roda lagi. Rasanya ini seperti mimpi. Berulang kali aku menepuk pipiku seolah masih tak percaya. Spontan aku memeluk ibu dan menangis sesekukan. Kebahagiaan ini datang dengan bertubi-tubi dalam hidupku. Kupapa ibu berjalan dengan langkah kaki yang pelan masuk ke dalam kamar. Padahal ini begitu nyata bagiku. Namun aku masih belum bisa percaya. Setelah mendengar kabar baik dari Pak Bram bahwa Dennis tunangan Lingsi sudah tertangkap, aku begitu bahagia
hingga aku sampai keceplosan memanggil Pak Bram dengan sebutan Mas. Karena merasa malu sendiri, dengan cepat kumatikan sambungan telepon secara sepihak. Tak menunggu hari esok, sore itu juga aku pun mengajak Fadil untuk mengunjungi rumah Lingsi. Tiba di sana, Lingsi langsung memelukku dan menangis sesegukan. "Terima kasih, Mbak. Mbak selalu ada buat Lingsi saat Lingsi terpuruk," ucap Lingsi terisak. "Begitu juga dengan dirimu, Lingsi. Walau keyakinan kita berbeda, kamu juga sering menolong kami," ucapku sembari mengusap pelan punggung Lingsi. Bosli terlihat sangat menyesal dan minta maaf pada Fadil. "Maafkan Owe, Fadil. Telah berburuk sangka menuduhmu yang tidak-tidak. Akibat trauma Owe di masa lalu, Lingsi putriku hampir saja terjebak menikah dengan pria yang jahat. Owe menyesal. Tak pernah mau mendengarkan kejujuranmu, Fadil," ucap Bosli merasa sangat bersalah dan memeluk Fadil. "Bos tidak salah. Fadil tahu Bosli hanya salah paham terhadap Fadil. Kami memang menaruh perasaan yang sama dalam hati. Namun rasa itu berusaha kami tepis karena tembok tinggi yang tak mungkin membuat kami sulit untuk bersatu, Bosli." Fadil memegang teguh prinsip dan keyakinan Fadil. Begitu juga dengan Lingsi, memegang penuh kepercayaan yang ia anut. Perasaan ini Fadil rasa adalah ujian dari Tuhan untuk melihat keimanan Fadil sebagai hamba Allah. Jelas Fadil jujur. "Sekali lagi, maafkan Owe. Kalian berdua benar-benar hebat, mampu menahan rasa itu. Padahal kalian saling memiliki rasa cinta," ucap Bosli. Setelah bertemu dengan Lingsi dan mengobrol sebentar, kami pun pamit pulang, dikarenakan waktu sudah mepet menjelang maghrib. Beruntung, sepeda motor yang dibelikan oleh Abi untuk Fadil bisa mempermudah kami cepat tiba di rumah. Sebenarnya, Abi ingin membelikan motor untuk Fadil, namun adikku menolak secara halus. Karena baginya, pemberian itu terlalu berlebihan. Dan tak hanya itu, Abi juga mengajak Fadil dan Bang Imran untuk bekerja di perusahaan beliau. Namun Bang Imran dan Fadil lebih memilih bekerja di tempat Bosli karena di sana sesuai dengan keahlian yang mereka punya. Kekhawatiran hatiku pada Lingsi kini sudah berubah menjadi kelegaan. Tinggal penantian hari pernikahanku yang akan dilaksanakan 2 hari lagi. Dan mulai hari ini, aku melakukan perawatan rutin sebagai calon pengantin, agar pada saat hari kebahagiaan itu tiba, aku terlihat menarik di mata suamiku nantinya. Sesuai kesepakatan keluarga besar dari kedua belah pihak, resepsi pernikahan dan akad nikah akan dilaksanakan di rumah Abi. Ibu dan Bi Ina datang menginap di rumah Abi sampai hari bahagia itu tiba. Walau nenek masih saja angkuh pada keluargaku, Ibu dan Bi Ina tak pantang menyerah untuk tetap bersikap baik. Andai setiap harinya seramai ini, rumah yang besar ini pasti suasananya tak lagi sepi seperti tak berpenghuni, ucap Abi bahagia. "Ibu tidak suka keramaian, Sidik, sangat mengganggu," ucap nenek ketus seolah menyinggung atas kedatangan ibu dan Bi Ina. "Jika ibu tak suka, ibu bisa berdiam diri di kamar," ucap Abi lembut. "Mengapa kamu harus mengaturku, Sidik?" ucap nenek mulai lagi. "Karena ibu itu susah diatur. Sidik mohon, Bu, jika ibu tidak menyukai siapapun, cukup ibu diam saja di dalam hati. Tidak usah diucapkan dengan lisan, karena ucapan ibu begitu menyakiti perasaan orang lain. Beruntung orang-orang yang ibu sering ejek punya hati yang lapang, seluas samudra, untuk menerimanya," ucap Abi. Nenek sangat susah sekali dinasihati dan malah pergi ke dalam kamarnya. "Untuk yang sekian kalinya, Ibu Dija, Bu Ina, maafkan kesalahan ibu saya," ucap Abi. Ibu dan Bi Ina hanya tersenyum dan
menganggap perkataan nenek itu adalah angin lalu. Nak, sini Bibi oleskan lulur turun-menurun dari keluarga Bibi. Dulu ketika Yakub menikah dengan Maisarah, Bibi juga yang membuatkan ia lulur seperti ini, ujar Bibi dengan mata berembun. Mataku menindikkan air mata saat Bi Ina mengingatkanku pada kisah ibu dulunya. Setelah seluruh punggung, lengan, dan kaki diolesi lulur, Bi Ina menyuruhku untuk mendiamkannya selama 10 menit. Setelah itu aku berdiam di batap dengan khas rempah yang dibuatkan lagi oleh Bi Ina. Aku serasa berada di klinik kecantikan. Tubuhku terasa sangat ringan. Kulitku juga begitu halus dan lebih bercahaya. Bibi punya keahlian dalam hal perawatan kecantikan. Bagaimana kalau Bibi membuat salon kecantikan herbal? Usulku. Memangnya ada yang mau datang merawat diri dengan perawatan yang alami, Nak? Tanya Bi Ina kurang yakin. Insya Allah banyak, Bi. Riana akan bantu promosikan nantinya. Bagaimana, Bi? Ucapku meyakinkan Bi Ina. Boleh itu, Nak. Ucap Bi Ina setuju. Kami pun mengobrol seputar usaha yang akan dirintis Bi Ina nantinya. Rencananya, salon perawatan kecantikan tersebut terletak di rumah baru Bi Ina yang dibelikan oleh Bang Bagas. Malam ini, seluruh keluarga diundang Bibi Abi untuk makan malam bersama. Fadil dan Bang Imran datang menggunakan sepeda motor dari Bogor ke Jakarta. Bang, apakah abang sudah mendatangi rumah Mbak Sherly? Riana ingin di hari bahagia ini Fiona juga datang, ucapku berharap. Insya Allah Fiona akan datang bersama pengasuhnya, Dek. Kebetulan Mbak Sherly dan suami barunya sedang pergi keluar kota, ucap Bang Imran. Aku ingin di hari kebahagiaanku, keponakan dan semua saudaraku hadir. Namun sayang, Bang Farid tak mungkin bisa hadir. Begitu juga dengan Mbak Rahmi, yang tak ku tahu di mana beliau berada sampai saat ini. Bagaimana dengan Mbak Yuli, Bang? Tanyaku lagi. Alamat yang kamu berikan pada abang waktu itu memang benar, Dek. Namun saat abang ke sana dengan Fadil, Yuli sudah pindah ke kontrakan lain karena diusir oleh kompleks tempat. Abang tak putus asa untuk mencari keberadaannya dengan menanyakan kepada tetangganya. Semua tetangganya tak ada yang tahu, seolah mereka tak mau urus dengan kehidupan Yuli. Tutur Bang Imran sedih. Mungkin belum saatnya kita dipertemukan, Bang. Riana tahu, abang sangat rindu dengan Rizky dan Rizka. Ucapku mencoba menghibur hati Bang Imran. Kasihan sekali para nasib kakak-kakakku. Akibat kedurkaannya mereka pada ibu. Kini ujian itu harus dituai dengan perasaan yang begitu menyiksa. Padahal ibu tak pernah mendoakan keburukan kepada mereka semua. Namun Allah begitu murka, hingga detik ini azab itu belumlah berkesudahan. Semuanya sudah berkumpul dan kami pun sudah duduk di atas lantai yang dialasi karpet permadani empuk. Abi menginginkan makan malam ini berbeda dari biasanya. Dengan suasana mbak lesehan, kami membentuk lingkaran agar kami dapat menatap satu sama lain. Untuk yang pertama kalinya, aku menyantap masakan nasi mandi khas dari Timur Tengah. Rasanya sangat cocok di lidahku dan sangat enak. Tak hanya aku yang menyukainya, namun juga semuanya. Sampai-sampai aku nambah 2 kali. Bang Imran dan Fadil keheranan melihatku. Anak Arab satu ini doyan sekali ya, Bang. Biasanya makan sedikit. Hati-hati, Mbak. Jangan keseringan. Ntar sang pangeran gak kuat gendong, Mbak. Ucap Fadil kepada Bang Imran. Mereka berdua mulai menggodaku.
Beruntung acara makan sudah selesai, jadi semuanya bisa bebas tertawa. Awas ya, Dil. Mbak akan balas jika kamu menikah nantinya. Ucapku kesal. Oke, Mbak. Deal. Ucapnya lagi-lagi mencandaiku. Bang Bagas yang pendiam hanya ikut tertawa saja melihat aku dan Fadil. Sementara Rehan dari tadi sibuk menelepon dengan seseorang. Sepertinya ia sedang saling teleponan dengan Suci. Karena dari gelagatnya, Rehan menyukai gadis manis itu. Nenek yang tak sukai keakraban kami lebih memilih makan sendirian di dalam kamar. Kasihan sekali beliau, karena kebencian yang terlebih ia harus tersisi seperti itu. Padahal, andai beliau bisa menghilangkan rasa kebencinya, pasti hati beliau akan selalu tenang. Hari yang dinanti pun tiba. Rias make up profesional yang didatangkan oleh Abi. Hasilnya, riasannya sungguh luar biasa. Sampai-sampai aku tak mengenali diriku sendiri. Aku melihat diriku di pantulan cermin bak boneka Barbie. Masya Allah, kamu cantik sekali, Nak, ucap ibu dan Bi Ina bercerdak kagum. Namun satu hal yang tak bisa aku hilangkan, yaitu rasa tegangku hingga senyumanku rasanya hilang, separuh menghiasi wajahku. Pertama kalinya saya merias pengantin yang cantiknya luar biasa bagi saya. Tanpa dipoles pun auranya sudah kelihatan. Ucap Rias ikut memuji. Aku hanya tersenyum menanggapi pujian, dan Prias sambil mengucapkan istighfar dalam hati, agar aku terhindar dari buaian pujian yang akan menghanyutkanku. Setelah pengantin pria tiba di rumah Abi, aku semakin tegang tak karuan. Rasanya jantungku ingin terlepas dari posisinya. Ketika ucapan itu berikrar oleh Abi dan diterima oleh Pak Bram dengan lantang, seketika air mataku menangis haru. Karena sudah sah, aku pun keluar dari kamar didampingi oleh ibu, Bi Ina dan Nenek Sukya. Dari lantai bawah, para tamu undangan, keluarga besar, matanya menatap ke atas, melihat ke arahku. Dapat kulihat betapa terpesonanya Pak Bram melihat ke arahku, sampai matanya tak berkedip. Aku pun mencium tangan Pak Bram dengan hikmat. Getaran itu saat kulit kami bersentuhan begitu dahsyat. Walau kami sering bertemu, namun aku tak pernah menyentuh laki-laki yang bukan mahramku. Pak Bram pun dengan pelan mendekatkan wajahnya, lalu menyentuh kepalaku dengan tangannya, tepatnya di ubun-ubun. Kemudian berdoa. Setelah berdoa, Pak Bram menatapku dengan tersenyum. Kakak ipar, ini mau mencium keningnya belum? Kasihan fotografernya, menunggu buat ambil gambar indah itu sebagai kenangan, ucap Fadil. Ayo nak, ini sudah sah, sudah menjadi istrimu. Kamu sekarang berhak atasnya, ucap Abi mendukung. Disaksikan oleh para keluarga, tubuhku semakin gemetaran. Keringat dingin keluar melalui telapak tanganku. Aku tak kuasa menghadang ritme jantungku. Saat kecupan itu mendarat di keningku, rasanya aku tak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Alhamdulillah, ucap semuanya. Setelah itu aku duduk di samping Pak Bram, dan Abi pun mengungkapkan isi hati beliau, menyerahkanku pada Pak Bram. Nuriana Amaya, 25 tahun yang lalu kamu dilahirkan, anakku. Serasa menyesalkan dada menyebut namamu hari ini, karena Abi sebagai bapak kandungmu tidak seberuntung bapak-bapak lain di luar sana yang merawat dan mendidik anaknya sampai dewasa. Akan tetapi, alhamdulillah, Abi sangat bersyukur karena masih diberi kesempatan
untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersamamu sampai hari ini. Dan sekarang, Abi mengantarkanmu kepada pilihan hatimu. Maafkan Abi, nak. Sungguh teriris hati ini dengan melepasmu pada laki-laki pilihan hatimu. Ucap Abi memelukku dengan erat dan menangis sesegukan. Buatmu, nak Bram, dengan kerendahan hatiku, lepaskan anakku yang belum sempat aku didik. Lanjutkanlah harapanku dalam mendidiknya. Jangan hardik dia. Berilah tempat yang terbaik di hatimu, agar dia bisa seutuhnya mengabdi untukmu. Lindungi dia, sayangi dia, lindungi auratnya, martabat dan akidahnya, serta pelihara sholat dan amal ibadahnya. Semoga kau bisa membimbing putriku untuk menjadi istri yang soleha. Jika suatu saat nanti engkau tidak mencintainya lagi, jangan kau sakiti dia. Bila kamu sudah tak menginginkannya lagi, bawalah dia kembali padaku. Karena aku adalah ayahnya yang tidak akan pernah meninggalkannya dalam keadaan apapun. Jika kamu zolim dan menyia-nyiakannya suatu saat nanti, maka aku tidak akan pernah rela untuk itu, ucap Abi dengan derayan air mata. Sambil menahan air mata, aku mengambil tisu yang disodorkan oleh Bang Bagas. Tak kuasa membendung air mata yang tumpah, Pak Bram bertahan dengan suara yang serak merangkul Abi. Saya tahu yang Bapak rasakan hari ini. Sungguh saya mencintai anak Bapak karena Allah. Riana adalah wanita hebat yang dalam diam saya mengaguminya. Mencintainya dengan tulus, yang walaupun saya tahu seberapa banyak laki-laki di luar sana yang mungkin mendambakannya, menginginkannya seperti ini, bisa bersanding dengannya. Tapi rasa percaya satu hal, bahwa Allah tidak akan mengecewakan hambanya yang tulus mencintai karena Robnya. Dan hari ini adalah hari di mana saya tidak bisa mengekspresikan kebahagiaan saya untuk bersama putri Bapak. Insya Allah, saya akan membahagiakan Riana, bukan hanya di dunia, namun insya Allah sampai di surganya Allah kelak. Dan semoga Allah pisahkan kami di dunia dengan kematian dan pertemukan kita semua di surganya Allah, ucap Pak Bram tulus dari lubuk hatinya. Para hadirin semuanya ikut merasa haru dan menangis, terlebih dengan ibu dan Bang Bagas. Abi pun kembali menggenggam tanganku. Berjanjilah padaku, nak, bahwa kamu akan mentaati semua perintah suamimu yang membawamu menuju harapan Allah. Sayangi dia dan anak-anaknya. Jangan kau buat benteng yang tinggi antara kau dan anak sambungmu. Nasihat Abi terisak. Aku pun dan Pak Bram suamiku mulai mencium dan memeluk seluruh keluarga. Seluruh doa kebaikan yang keluar dari keluargaku maupun keluarga Pak Bram. Saat aku memeluk ayah, hatiku begitu pilu. Harapannya yang tulus kini telah tercapai. Semoga aku menjadi ibu sambung yang amanah bagi anak suamiku. Apa saat ini ayah boleh memanggil tante dengan sebutan Umi? Tanya ayah. Aku mengangguk haru dan kembali memeluknya dengan terisak. Terima kasih udah dengerin audio di Eva Family. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Aku tunggu. Terima kasih.